tema kita tentang ihsan dalam kerja ya. Teman-teman yang melakukan Allah, kenapa muncul kemudian sikap banyak orang menganggap bahwa kerjanya itu dia bisa suka-suka dalam kerjanya? Itu karena satu hal sebenarnya, karena gagal memahami bahwa kerja itu bagian dari ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu terbagi dua. Ada ibadah yang disebut ibadah mahdhah, ibadah murni. Ada ibadah yang ghair mahdhah, yang tidak murni. Ibadah murni seperti sholat, zakat, haji, itu ibadah murni. Zikir pagi, sore, tahajud, itu ibadah murni. Dan sifatnya ritual. Ada ritual pribadi, ada ritual sosial seperti sedekah. Itu ritual aja. Namun, ada yang disebut ibadah ghair mahdhah, ibadah yang tidak murni, dia bercampur dengan aktivitas-aktivitas kita keduniaan. Namun, jika keruhanian kita tetap terkoneksi dengan sang pemilik alam semesta, maka akan tetap dipandang beribadah. Lalu ibadah itu apa sebenarnya? Coba diperhatikan kamu ya nanti surat ke-20 akan dirinya Sayyidina Musa. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Wahai Musa, innani ana Allah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku. Tiada yang berhak disembah, la ilaha, tiada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat. Apa maksud dari ayat itu? Ayat itu ingin memberikan kita semacam pengetahuan bahwa ibadah fa'budni, sembahlah aku, itu adalah puncak dari pengetahuan bertuhan. Orang kalau mengenal Tuhan, mengenal Allah, ya kita boleh menyebut Allah itu Tuhan ya. Yang melarang itu berarti nggak ngerti bahasa, ya, nggak ngerti terjemahan bahasa dengan baik walaupun dia tamatan luar negeri ya, karena dia mungkin nggak pernah belajar bahasa Indonesia yang baik. Jadi kita boleh menyebut Allah sebagai Tuhan. Ya. Karena ilah bahasa Arab itu artinya Tuhan, Rob juga artinya Tuhan dengan pemaknaan khusus yang berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya sebagai Tuhan, bahwa yang berhak disembah, yang berhak dicintai, yang berhak dituju itu hanya Dia. Setelah Allah mengenalkan dirinya kepada Musa, Nabi Musa alaihissalam, baru kemudian ada action setelah mengenal, yaitu fa'budni, maka sembahlah. Dan dibedakan di situ, sembahlah aku ini secara umum. Fa'budni, nah ini kita kalau terjemahkan surat Thaha ayat 20 itu, maka menjadilah kamu sebagai hambaku, menjadi abdiku. Lalu baru wa aqimis salata li dzikri, dirikan salat untuk mengingatku. Jadi ada dua hal di situ, ada ibadah yang secara umum, yaitu rasa diri kita sebagai abdinya Allah, sebagai orang yang mengabdi kepadanya. Dan yang kedua, ibadah ritual. Ibadah ritual seperti sholat itu untuk mengenangnya. Aqimis salata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Berarti ada ibadah yang tidak disebut sholat. Ibadah yang bukan sholat itu, itulah ubudiyah, penghambaan diri. Maka di saat saya, misalnya, kalau saya kan kerjaannya ngajar di kampus. Ketika saya kemudian menganggap ini bagian dari menunaikan ilmu-ilmu yang Allah titipkan, maka kalau menunaikan, mengamanah, mencampaikan amanah, ya saya juga harus jujur.
Saya nggak boleh plagiarism, ya. Nggak boleh copy paste dari orang. Ini contoh. Kalau Bapak, saudara kerja di bea cukai, ya tidak mungkin melaporkan yang tidak dikerjakan atau melaporkan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang terjadi, ya. Dan segala macamnya. Jika memandang pekerjaan itu sebagai ibadah, kita kerja untuk apa? Bukankah kita kerja untuk memberi nafkah diri kita sendiri dan keluarga? Bukankah itu sebuah ibadah? Ibadah ke siapa? Ibadah itu kan artinya memperbudak diri kita. Apa kita memperbudak diri untuk gaji? Saya yakin bahwa Bapak, saudara tidak seperti itu. Apakah karena ingin menyembah, memperbudak diri karena cinta kepada istri dan pasangan dan anak? Tentu tidak juga. Sangat rendah sekali gitu ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ta'isa abdud dinar. Sungguh lelah orang-orang yang hamba dinar, hamba fulus, ya, hamba duit. Lelah, hatinya lelah. Kita kalau mikirin duit aja itu capek, walaupun gaji kita naik terus. Karena di luar sana ada orang yang punya rezeki yang lain daripada kita. Nyesek kalau ada beda cuma 1 juta, nyesek. Beda 500.000, nyesek. Beda dia dapat tunjangan, nggak dapat tunjangan, nyesek. Ada yang naik jabatan, nyesek. Dan segala macam. Bahkan ada yang nyesek karena kawannya ikut melakukan mungkin semacam korupsi, dia nggak korupsi. Itu karena merasa, wah saya nggak dapat nih. Itu bisa nyesek. Ta'ibah abdina. Sungguh lelah orang-orang yang menjadi abdinya harta, abdinya duit, abdinya gaji. Jadi kalau kita kerja, jangan kemudian jadikan pekerjaan itu kita sebagai budak pekerjaan. Ya. Jadikan pekerjaan itu pada hakikatnya adalah tugas kita mengurusi bumi. Karena itulah titah Allah SWT. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh aku hendak menjadikan bahwa manusia sebagai pengurus di bumi. Ya. Nah, Bapak Saudara yang dimuliakan Allah. Jadi bagaimana cara untuk menumbuhkan itu? Seperti yang kita sebutkan dari penjelasan awal dari surat Thaha ayat 14 tadi, surat 20 ayat 14. Maka kenalilah Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya dengan nama Allah. Innani, sesungguhnya aku adalah Allah. Tiada ilah, tiada yang berhak disembah, tiada Tuhan kecuali aku. Ya. Maka kalau diartikan secara luas, la ilaha, ilah itu Bapak Saudara yang makan Allah, ilah ya, yang dituju, yang disukai, yang dicintai, yang kita berbuat untuk dia, mempersembahkan semuanya untuk dia, itulah ilah. Nah, ilah kita bukanlah jabatan kita tentunya, bukan atasan juga. Atasan itu mekanisme aja. Kita punya Tuhan yang paling abadi, yang paling tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Saudara yang dimuliakan Allah, manusia karena mempunyai sisi zahir, sebagaimana disebutkan dalam surat Sad, ada sisi zahir, ya, sisi yang disebut basyariyah, ya, mulai dari ayat 79, 78, 80 dan selanjutnya itu menyebutkan tentang kedua sisi manusia, sisi basyariyah, manusia ini basyar, fisik, ada juga sisi ruhiyah. Ketika Allah telah jadikan manusia fisiknya, maka Allah tiupkan ruh. Lalu yang bisa merasakan, dilihat, diperhatikan, yang merasakan kalau dia bekerja itu ibadah, itu sebenarnya sisi ruh, sisi yang di dalam ruh, yang ruh yang Allah titipkan itu, yang tiupkan oleh Allah SWT. Kalau fisik ini, dia butuh semacam perangkat-perangkat lahir. Contohnya, dulu ketika saya buat paspor,
awal-awal tidak ada namanya CCTV. Karena tidak ada CCTV, jadi pegawainya berbuat dan melakukan sesuatu lebih bebas. Dia berhenti sebelum jamnya, menerima tanpa antrian, dan segala macam. Ya. Tapi ketika kita kemudian setelah 5 tahun ingin baruan paspor, saya sebenarnya sudah hampir telat. Karena ngurusnya pada bulan puasa. Datangnya waktu itu saya jam 2:30, seharusnya sudah mulai tutup istirahat mereka karena bulan puasa. Tapi karena tidak ada peraturan yang mengatur khusus mereka tutup jam berapa itu, CCTV ada di sudut-sudut setiap ruangan. Akhirnya apa yang terjadi? Saya tetap diurusin, ya, saya tetap diurus. Kami sekeluarga jadilah paspor dan kita betul-betul dilayani dengan baik. Kenapa? Semua pegawai, semua karyawan itu dilihat dari CCTV. Ya. Nah, CCTV itu perangkat bahwa kita merasa diawasi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu ala kulli syai'in syahid. Ya. Ini ada di Al-Baqarah, ada di surah Al-Hasyr, ya. Ada di surah Al-Mujadilah, dan lain-lain. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu menyaksikan, memantau. CCTV-nya ada. Jadi Allah memantau. Tapi Allah juga kirim. Yang dalam surat Qaf disebut, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terlafazkan satu kata kecuali ada raqib, malaikat pengawas, dan atid, ya, malaikat yang juga mengawasi, tapi dalam dimensi mencatat yang buruk. Kalau raqib yang baik. Jadi Allah mengirim itu jadi sebagai sarana. Nah, malaikat ini teman-teman yang dimaksud Allah, makhluk apa dia? Kalau kita kenal malaikat, maka kita akan malu berbuat yang tidak senonoh. Malaikat itu makhluk cahaya, makhluk nuraninya, ya, makhluk cahaya. Jisimnya latif, jadi dia sebenarnya suatu zat yang halus, dan zat itu ada sesuatu yang mirip dengan diri kita. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, ya, tidak tidur. Maka semakin orang mengurangi, mohon maaf ya, makannya, mengurangi tidurnya, mengurangi makannya dengan puasa, mengurangi tidurnya dengan tahajud, mengurangi kata-katanya kalau nggak penting kecuali sesuai dengan bidangnya. Ya. Jadi malaikat itu apa yang diperintahkan dari awal, dia hanya melakukan hal itu, dia nggak melakukan hal yang lain. Nggak tahu kalau di dunia kerja di Indonesia, kita SK-nya apa, bisa kerjanya apa, ya. Tapi intinya kalau malaikat, apa yang ditugaskan kepadanya, sampai nanti dia cuma itu, dan dia konsisten. Mau orang mengganggunya, menghujatnya, dia nggak ada urusan. Ini malaikat. Jadi makhluk yang sangat konsisten dan statis. Ya. Maka malaikat itu tetap malaikat meskipun ketemu dengan para penggoda. Malaikat itu tetap malaikat, tetap suci, tidak tergoda, meskipun dihadang, misalnya kalau dikasih duit, ya, disogok itu kan nggak mau. Digoda oleh sesuatu yang dia lurus. Nah, imam kita namanya Imam Ghazali, itu untuk melahirkan, menumbuhkan sifat rasa bahwa kita dilihat, kita diawasi, maka beliau mengenalkan kepada kita, wahai murid, kata beliau, man anta, sebenarnya kamu siapa? Jika kamu kenal dirimu siapa, barulah kamu tahu dimensi malaikat. Kamu akan merasa ada CCTV cahaya yang selalu memperhatikan kamu. Namanya mungkar dan raqib dan atid. Maka beliau menyebutkan ada 4 karakter yang saya sering sebut. Ada karakter binatang ternak. Nah, ini kita nih, diri kita, ya. Ada karakter
buas. Ini binatang buas. Ada karakter setan, ada karakter malaikat. Nah, ini mungkin perlu kita ulang di sini. Barangkali tidak semua mengikuti kajian saya yang di luar sana. Ini diambil dari kitab beliau, Kimia Usahadah, inti kebahagiaan. Mau bahagia, mau mendapatkan rahasia kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, coba pahami bab ini. Kata Imam Ghazali, kamu itu siapa? Ternyata kamu itu, kita ini, ya, itu ada 4 unsur dalam diri kita. Unsur jiwa kita, ya, bukan rohani. Pertama, sisi binatang ternak. Apabila seseorang tidak melatih sisi ini, maka kalau binatang ternak ngapain kerjanya? Makan, minum, kawin, ya. Makan, minum, kawin, tidur, makan, minum, kawin, tidur. Maka orang yang punya karakter ini dan karakternya dominan, dia akan menyembah, mempertuankan siapa saja yang mampu memberikannya layanan makan, minum, kawinnya lebih banyak. Ya. Berarti urusannya fulus. Urusannya tidak hanya fulus tapi syahwat. Jadi orang-orang ini akan menyembah dalam tanda kutip, akan mengikuti, akan patuh sekali kalau dia ketemu orang yang bisa memenuhi hasrat dia sebagai manusia yang berkarakter binatang ternak, yaitu yang bisa membuat dia enak makan, enak hidup, enak bisa jalan-jalan, ya, bisa memenuhi kebutuhan pasangan. Gitu. Jika itu ketemu orang yang begini, dia nggak akan melihat ini halal atau haram. Ya. Nah, ini harus dilatih. Latihannya cuma 1, puasa. Maka kita ini, Bapak, Ibu, Saudara yang Allah, coba walaupun nggak sanggup puasa Senin Kemis, puasa 3 hari lah dalam sebulan. Orang kalau berpuasa, dia akan merasa dalam dirinya ada yang memperhatikan. Itu sebabnya makanan yang halal di rumah dia nggak berani makan. Ya kan? Kita kalau puasa, yang halal aja kita nggak makan. Bahkan pasangan yang halal aja kita nggak sentuh. Apalagi nggak halal, kira-kira begitu. Itu ilustrasinya. Jadi ini harus dilatih, dan latihnya dengan mengurangi jatahnya. Di dalam agama kita ada namanya saum alias puasa. Ini latihan untuk melatih sisi kebinatang. Ini nggak boleh dihancurkan, teman-teman. Kita ini punya tubuh, kita butuh makan, minum, kawin, tidur, ngoceh-ngoceh gitu. Makanya kita ini suka ngobrol, suka nongkrong. Itu wajar tuh sisi kebinatangan kita sebenarnya. Coba lihatlah, ya buru, lihat ayam, ya suka berkomplot, makan, terus kalau jantan ngodain betinanya, itu normal, ya sangat normal. Kambing makan, ya makan rumput, kemudian kalau ketemu lawan jenisnya dia mau kawin, begitulah, nggak ada ubahnya. Kalau kita hanya memperhatikan diri kita yang mempunyai hasrat, keinginan, kebutuhan tadi, kita nggak ada bedanya dengan binatang ternak. Itulah yang dikatakan dalam surah Al-A'raf, ulaika kal-an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Ya, binatang ternak makan, minum, kawin, tidur, makan, minum, kawin, tidur, makan, minum, kawin. Jadi hidup itu cuma begitu. Hidup cuma untuk cari makan. Ya. Kita bukan begitu. Manusia bukan hidup cari makan, tapi makan itu untuk hidup. Itu kita. Kita makan untuk hidup. Maka yang kita perhatikan adalah kualitas hidup, bukan kualitas makan. Nah, ini kalau orang sudah memperhatikan kualitas hidupnya, bukan kualitas sekedar makannya saja, kuantitas makannya, maka dia akan mulai hati-hati dalam menerima, mendapatkan apa saja dari makanan, minuman yang dia peroleh. Nggak mungkin orang ini ngambil sesuatu yang masih remang-remang, ya, syubhat, nggak mungkin. Dia pasti ngambil yang halal. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Halal jelas, haram jelas, nggak mungkin. Nggak mungkin dia mengambil sesuatu yang
yang haram, nggak mungkin. Ya. Dan yang kedua, ada karakter namanya karakter sibaiyah, karakter hewan buas. Nah, hewan buas ini kalau binatang ternak, urusannya jangan coba ambil makanan gua, gitu ya. Tapi kalau binatang ternak berebut itu nggak ada masalah. Jika sampai pada karakter sibaiyah ini, maka yang tadi jangan sampai coba ambil lapak saya, gitu. Ambil lapak saya, ambil bagian saya tendang, saya sikut. Jadi yang kerjanya nyikut, yang kerjanya mau menguasai, yang kerjanya kemudian ingin tampil seperti pahlawan, ya, ingin kemudian terlihat lebih dominan, itu karakter sibaiyah. Ingin dominan, kayak berjasa, gitu. Pada jasanya gitu-gitu aja, show up, ya, ingin terlihat hebat. Nah, orang-orang ini dia kadang menutupi kelemahan dalam dirinya. Dia punya banyak kelemahan dalam dirinya, dia tutupi dengan ketegasan, kekerasan. Nah, hati-hati di bab ini. Ya. Orang seperti ini itu nggak terlalu doyan juga dengan tadi ya kuantitas makan. Tapi dia merasa punya harga dirinya dia pengen dihargai, pengen dihormati, kayak kira-kira begitu. Ya. Kalau nggak dihormati, saya sikut, saya tendang, saya injek. Nah, ini karakter sibaiyah. Dia nggak mau ada orang yang menjadi saingan bagi dia. Karakter sibaiyah. Lalu ada karakter yang berbahaya, yaitu karakter lebih berbahaya dari pertama kedua, yaitu karakter syaitaniyah, iblisiyah. Karakter setan. Nah, setan ini karakternya apa, Bapak Ibu, Saudara yang dimuliakan Allah? Karakter setan itu dia suka agak sedikit cerdas, ya. Dia cerdas, lalu menggunakan dalil, menggunakan bukti-bukti, hujah-hujah untuk eksistensi dirinya dan untuk membinasakan orang lain. Makanya orang-orang yang, mohon maaf ya, yang bisa manipulasi data, ya, kalau yang karakter pertama kedua itu nggak bisa. Ya, mereka kalau yang pertama yang penting kelihatan ada ujungnya duit, dikerja. Yang kedua yang penting jangan singgung dia kerja. Yang ketiga beda. Ini pinter sekali. Udah akumulasi pertama kedua, tapi dia punya kecerdasan. Jadi kalau karakter syaitaniyah ini karakter cerdas tapi jahat. Cerdas tapi jahat, maka dia manipulasi data. Dia kemudian berani melaporkan laporan yang fiktif, ya. Dan itu di semua lini orang bernegara, katanya ngabdi ke negara, ternyata memperkaya diri sendiri. Mulai dari mahasiswa, BEM, ya, dulu ada Senat, sekarang ada Senat. Itu mahasiswa udah berani melaporkan dana ke kampus, dana yang tidak tertulis. Nanti kalau dia jadi pejabat, jadi wakil rakyat, dia menjadi karyawan, jadi pegawai, kita nggak tahu tuh. Dulu cuma dapat dana 1 juta, 2 juta di kampus, dia udah bisa tilap 200. Gimana kalau ada dananya lebih dari itu? Nah, ini si setan ini. Yang penting ada, mohon maaf ya, laporan fiktif, dan itu Masya Allah itu sudah menjadi sistem di mana-mana. Ya. Udah kayak biasa. Itu sebabnya semakin kuat digitalisasi, seharusnya semakin lemah, semakin kecil kesempatan orang untuk memanipulasi data, seharusnya. Tapi faktanya ternyata tidak juga. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa di Barat seakan lebih jujur? Ya karena mereka sudah by digital. Semua laporan, semua apa itu sudah ada proses-proses yang lebih modern, sehingga kemampuan orang, kesempatan orang untuk memanipulasi itu tidak ada. Nah, itu si setan, ya. Jadi dulu setan, iblis, moyangnya setan itu namanya Azazil, menjebloskan Nabi kita Nabi Adam itu dengan data-data.
dengan dalil-dalil, dengan burhan-burhan, hujah-hujah, rasionalisasi. Apa kata Azazil? Adam, kamu itu dilarang mendekati pohon ini karena khawatir nanti kalau kamu makannya, nanti kamu jadi malaikat atau jadi makhluk yang sangat superior. Disebutkanlah data-data oleh Azazil. Nabi Adam kemudian mikir juga, iya juga ya. Maka terpedayalah seorang nabi bisa terpedaya. Sebenarnya ukuran seorang ini nggak ada masalah. Kenapa? Setan, iblis itu membawa data-data asli semua. Tapi kemudian data itu dia giring dengan opini dia, karena dia nggak mau terusir dari surga sendiri, ya. Dia mau terusirnya bareng-bareng. Nah, ini karakter setan, nggak mau hancur sendiri, dia mau hancurin juga orang lain. Jadi kalau kita punya karakter seperti ini berarti karakter setan luar biasa, karena ada kecerdasan, ada kemampuan, lalu ada akses kepada data-data. Data itu disebut hujah dalam bahasa agama. Terakhir itu ada namanya sisi malakiyah. Sisi diri kita ini mirip dengan malaikat. Seperti yang saya katakan tadi, malaikat itu kalau disodorin makanan, seperti kejadian pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim didatangi oleh beberapa laki-laki yang keren, yang gagah. Sepertinya kalau makan kayaknya lahap. Ternyata nggak dimakan. Baru beliau sadar, Nabi Ibrahim baru sadar tamunya bukan seorang manusia. Tamunya ternyata seorang malaikat. Jadi di Quran itu biasa diceritakan bahwa Nabi siapa ketemu sosok malaikat dalam rupa orang. Teman-teman, sampai hari ini itu akan terjadi. Siapa tahu ya ada malaikat ya, menyamar jadi apa ya. Nanti datang ke tempat kerja Bapak, Saudara. Tapi kita nggak ngeh, karena yang diuji sir kita, ya, batin kita yang bisa menangkap ini atau tidak. Atau siapa tahu ada wali Allah datang mengurus satu barangnya, tahu-tahu dia merasa dizolimi. Tunggu aja. Kalau wali merasa dizolimi, tunggu Allah turun tangan. Ya. Nah, sisi malaikat ini karena dia statis, dia tidak terganggu, dia tidak punya obsesi, dia datar sekali. Dia melakukan tugasnya apa, ya udah tugasnya aja, plong, lurus. Ya. Orang ini kalau punya karakter malaikat, sebagaimana malaikat ini nggak tidur, malaikat itu nggak makan, nggak minum, dia hanya melakukan tugasnya, maka orang-orang yang sampai kepada karakter malaikat, setelah dia membersihkan dan mengendalikan 3 karakter awal, maka disitulah dia merasa diawasi. Jadi bagaimana caranya supaya kita mendapatkan karakter kemalaikatan itu? Caranya pertama latih sisi hewan ternak kita, ya, dengan cara puasa. Kalau makan itu lagi enak-enak ya, coba dikurangi sedikit. Kemudian karakter buas itu dikurangi dengan menekan emosional dan ego. Jadi jangan merasa superior, jangan merasa paling pantas dihargai. Kenapa kita kalau ketemu orang pengen disapa duluan? Nah, itu karakter sebaia, itu karakter binatang buas. Coba itu dilawan dengan cara menyapa duluan. Ya, sapa duluan, senyumin duluan, dan lain sebagainya. Lalu untuk menetralkan karakter setonia ini dengan cara apa? Dan kalau dia mengenal, dia mempunyai kecerdasan, maka caranya cuma satu, bisa dengan menambahkan pengetahuan kepadanya bahwa ada yang memperhatikannya, memberikan ancaman gitu ya dalam diri. Kalau nggak bisa juga ya dijadikan musuh, karena dalam Al-Quran dikatakan fattakhidhuhu aduwan, ambillah, jadikanlah syaitan itu sebagai musuh. Oke. Kalau ini sudah bisa diatur, maka orangnya akan mulai muncul nih sisi malaikatnya. Maka teman-teman nanti kalau jam 12 misalnya berangkat ke masjid. Nah, ini sisi malaikat sebenarnya. Tidak hanya di masjid,
ketika bekerja mau bantu orang, meringankan orang lain. Nah, ini karakter malaikat. Lalu suka zikir. Malaikat ini zikirnya satu aja. Ada malaikat yang dari awal dicipta sampai akhir itu subhanallah. Ada yang malaikat yang bacanya subhanadzil izzati wal jabarut. Ada yang membacanya Allahu Akbar aja. Ada yang bacanya la ilaha illallah. Dan seterusnya. Dan malaikat itu sukanya zikir. Maka kita yang ingin menumbuhkan karakter malakiyah, karakter malaikat itu, sehingga merasa diperhatikan Allah, minimal kita mempunyai zikir-zikir yang rutin, ya, pagi, sore, ya, maka perlu ada guru nanti yang memberikan bimbingan, misalnya cara baca berzikir pagi sore, ratibul hadar, ratibul atas, dicontoh atau maksurat, ya. Maka nanti akan terlatih sisi malaikatnya. Coba karena malaikat itu tidak makan minum, kita kemudian melatih itu dengan puasa. Malaikat itu tidak tidur, maka coba kurangi tidurnya 1 jam sehari. Setengah jam lah, ya. Kalau nggak kuat 1 jam. Masa kita bisa nonton, bisa chatting berjam-jam, tapi kita tidak bisa chatting dengan Allah walaupun cuma 15 menit. Ya. Kita bisa nonton bola 90-an menit sama komentar-komentarnya kita dengerin. Tapi kita kok nggak bisa menonton sisi diri kita yang sedang bertarung dalam diri kita dalam bentuk apa yang disebut muhasabah atau kontemplasi, renungan, walaupun sesaat. Ini kan tidak adil. Ya, jadi kita mengkampanyekan keadilan, tapi kita sendiri nggak adil kepada diri sendiri. Porsi-porsi tadi kita nggak berikan. Baik, kira-kira itu Pak Taufik. Semoga ini bisa menjadi renungan kita, terutama saya pribadi dan kita semua. Semoga muncul karakter malakiyah, kemalaikatan. Kalau sudah di sini, tinggal masuk kepada karakter rohani, maka semua aktivitas akan menjadi ibadah. Kalau aktivitas semua jadi ibadah, saya nggak mungkin sholat itu korupsi. Misalnya, kalau nggak ada orang perhatikan saya sholat zuhur, yaudah saya sholat 2-3 rakaat aja atau 3,5 rakaat, kan nggak ada. Sama, kalau saya menjadikan kerja itu sebagai ibadah, saya nggak mungkin menguranginya, menambahkannya, atau mengambil keuntungan pribadi di dalam. Tidak mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Pak Taufik.